Halo teman-teman, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas sebuah topik yang lagi ramai diperbincangkan nih, yaitu mengenai Indonesia yang sedang mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Nah, banyak yang berpendapat bahwa deflasi yang terjadi saat ini itu merupakan tanda dari turunnya daya beli masyarakat. Apakah benar adanya? Untuk itu kita akan kupas tuntas semuanya di video ini. Seperti biasa ya, sebelum mulai, disclaimer dulu. Oke teman-teman, jadi ingat, your money is your own responsibility. Oke, sekarang kita mulai yuk pembahasannya. Bisa kita lihat di layar, ini adalah salah satu artikel yang membahas tentang deflasi yang terjadi belakangan ini. Kita lihat headline-nya ya. Deflasi 5 bulan beruntun hantam RI. Pertanda bahaya apa ini? Nah, kalau kita baca isi artikelnya, kita bisa lihat bahwa Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan beruntun sejak Mei tahun 2024. Jadi dari bulan Mei sampai September, Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Di artikel berikutnya kita bisa melihat bahwa ternyata pakar ekonomi atau ekonom itu juga memiliki concern terhadap deflasi yang terjadi di Indonesia. Kita bisa lihat isi artikelnya. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF mengatakan bahwa deflasi yang dialami Indonesia selama 4 bulan berturut-turut mengindikasikan daya beli masyarakat yang melemah. Selain pakar ekonomi atau ekonom, ternyata para pengusaha juga mulai resah nih dengan kondisi deflasi yang menimpa ekonomi Indonesia. Kita bisa lihat di layar isi artikelnya. Pengusaha mulai khawatir dengan fenomena deflasi yang melanda Indonesia selama 5 bulan beruntun belakangan ini. Mereka khawatir deflasi menjadi tanda daya beli masyarakat yang melemah. Nah, tapi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menjelaskan bahwa fenomena deflasi tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi, tapi juga perlu dilihat pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat. Nah, di artikel terakhir ini, Ibu Sri Mulyani justru berpendapat bahwa deflasi beruntun bukanlah sinyal negatif. Ibu Sri Mulyani meyakini bahwa deflasi yang telah terjadi selama 5 bulan beruntun itu bukan sinyal negatif bagi perekonomian. Hal itu dikarenakan deflasi ini disebabkan oleh komponen harga bergejolak yang berkaitan dengan komoditas pangan. Nah, makanya karena deflasi ini utamanya diakibatkan oleh penurunan harga pangan, menurut beliau ini merupakan perkembangan yang positif, terutama terhadap daya beli masyarakat. Oke, jadi dari beberapa artikel yang kita baca tadi, kita mendapati ada dua pendapat yang berbeda nih terkait dengan deflasi yang terjadi. Di satu sisi, banyak yang berpendapat bahwa deflasi ini adalah tanda dari melemahnya daya beli. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa deflasi ini justru adalah sinyal positif terhadap daya beli. Nah, jadi menurut teman-teman mana nih pendapat yang benar? Apakah deflasi ini merupakan tanda melemahnya daya beli atau justru sinyal positif? Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai deflasi dan daya beli, ada baiknya kita pelajari dulu nih makna dari kata deflasi itu sendiri. Menurut website Investopedia, deflation atau deflasi itu dapat diartikan sebagai turunnya harga barang dan jasa secara general yang biasanya dikaitkan dengan kontraksi jumlah uang dan kredit. Nah, jadi simpelnya bisa dibilang deflasi itu adalah kebalikan dari inflasi. Kalau inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa, kalau deflasi itu adalah penurunan harga barang dan jasa. Oke, berarti sekarang kita udah paham ya mengenai pengertian dari kata deflasi. Berikutnya, kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya yang mengakibatkan deflasi itu bisa terjadi. Penyebab pertama dari terjadinya deflasi itu adalah karena adanya penurunan demand atau permintaan. Nah, ini nih teman-teman yang sering disebut dengan deflasi akibat turunnya daya beli masyarakat. Untuk memahami lebih lanjut mengenai deflasi akibat turunnya demand atau permintaan, berikut ini adalah contohnya teman-teman.
Bayangin ada sebuah pulau yang biasa menjadi destinasi wisata. Nah, karena pulau ini merupakan destinasi wisata, pastinya di pulau tersebut banyak terdapat hotel dan penginapan. Berdasarkan data, tahun lalu ada sekitar 1.000 orang nih teman-teman yang berkunjung ke pulau ini setiap harinya. Namun demikian, karena satu dan lain hal, misal ada orang yang penghasilannya berkurang, atau ada orang yang punya kebutuhan lain yang lebih mendesak, sehingga jumlah pengunjung pulau ini berkurang nih teman-teman. Dari tahun lalu kan ada 1.000 orang per hari, sekarang jadi tinggal 500 orang per hari nih yang berkunjung ke pulau tersebut. Kira-kira apa nih yang akan terjadi dengan tarif hotel dan penginapan di pulau tersebut? Kemungkinan besar, tarif hotel dan penginapan di pulau tersebut akan mengalami penurunan nih teman-teman, atau deflasi. Hal itu dikarenakan oleh persaingan harga yang akan terjadi di antara hotel dan penginapan ini karena jumlah pengunjung pulau yang berkurang. Oke, jadi itu tadi adalah contoh dari deflasi yang diakibatkan oleh turunnya daya beli atau demand. Selain karena penurunan demand atau permintaan, deflasi itu bisa juga diakibatkan oleh meningkatnya supply nih teman-teman. Jadi kalau kita ngomong soal deflasi, itu nggak selalu diakibatkan oleh menurunnya daya beli, tapi bisa juga diakibatkan oleh meningkatnya supply. Untuk memahami lebih lanjut mengenai deflasi yang diakibatkan oleh meningkatnya supply, berikut ini adalah contohnya. Bayangin di suatu daerah, orang-orangnya itu biasa mengonsumsi telur sebanyak 200 butir per hari. Melihat peluang ini, ada seorang produsen atau pedagang telur nih yang memutuskan untuk menjual telur di daerah tersebut. Pedagang ini menjual telur sebanyak 200 butir per hari, sesuai dengan kebutuhan penduduk di daerah tersebut. Beberapa bulan kemudian, setelah melihat kesuksesan dari pedagang yang menjual telur di daerah itu, akhirnya beberapa pedagang lain ikut berjualan nih di daerah tersebut, sehingga jumlah telur yang dijual per harinya itu meningkat. Dari yang sebelumnya 200 butir menjadi 400 butir nih teman-teman. Bisa dibilang suplainya itu meningkat jadi 2 kali lipat. Nah, kalau ternyata konsumsi telur di daerah itu tidak mengalami peningkatan, jadi konsumsinya itu tetap 200 butir per hari, kira-kira apa nih yang akan terjadi dengan harga telur yang dijual? Kemungkinan besar, harga telur yang dijual di daerah tersebut akan mengalami penurunan nih teman-teman. Karena jumlah telur yang dijual itu jauh lebih banyak daripada jumlah telur yang dibeli. Akibatnya, masing-masing pedagang telur di daerah tersebut akan bersaing dalam hal harga nih untuk menarik konsumen. Supaya konsumen yang ada di daerah tersebut lebih memilih telur yang dijual olehnya. Oke, jadi inilah contoh dari deflasi atau penurunan harga yang diakibatkan oleh meningkatnya supply. Oke teman-teman, berarti sampai sini kita udah paham ya mengenai penyebab dari terjadinya deflasi. Deflasi itu bisa diakibatkan oleh turunnya permintaan atau demand. Ini nih yang suka dikaitkan dengan turunnya daya beli. Selain itu, deflasi juga bisa diakibatkan oleh kenaikan pasokan atau supply, seperti contoh pedagang telur tadi. Nah, kalau begitu apa nih teman-teman penyebab dari deflasi yang terjadi saat ini? Apakah karena penurunan demand atau karena meningkatnya supply? Untuk menjawab pertanyaan itu, sekarang kita udah ada di website resmi dari BPS atau Badan Pusat Statistik nih teman-teman. Di sini kita bisa melihat data deflasi yang terjadi di Indonesia. Khusus di video ini, kita akan menggunakan data deflasi 3 bulan terakhir nih teman-teman, yaitu dari bulan Juli hingga bulan September tahun 2024. Yang kita lihat di layar saat ini, itu adalah data deflasi untuk bulan Juli tahun 2024. Kalau kita perhatikan, ternyata memang benar nih teman-teman, terjadi yang namanya deflasi atau penurunan harga di bulan Juli tahun 2024 sebesar 0,18%. Jadi, harga secara rata-rata mengalami penurunan sekitar 0,18% secara bulanan kalau dibandingkan dengan bulan Juni. Namun demikian, kalau kita lihat secara tahunan, jadi kalau kita bandingkan dengan Juli tahun lalu, harga di bulan Juli tahun ini itu masih mengalami kenaikan teman-teman atau inflasi sebesar 2,13%. Kalau kita lihat data detailnya,
deflasi yang terjadi di bulan Juli tahun 2024 itu utamanya disebabkan oleh penurunan harga bawang merah, cabai merah, tomat, daging ayam ras, dan juga bawang putih. Namun demikian, walaupun memang terjadi deflasi di bulan Juli, tapi ada juga nih beberapa produk yang mengalami kenaikan harga atau inflasi, teman-teman. Contohnya adalah beras, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, cabai rawit, dan juga gula pasir. Setelah melihat data deflasi di bulan Juli, sekarang kita akan melihat nih data deflasi yang terjadi di bulan Agustus. Jika kita lihat datanya, ternyata sama seperti bulan Juli, di bulan Agustus ini masih terjadi deflasi nih teman-teman atau penurunan harga. Besar deflasinya adalah sebesar 0,03%. Artinya, kalau dibandingkan dengan bulan Juli, harga rata-rata di bulan Agustus ini mengalami penurunan sebesar 0,03%. Namun demikian, walaupun memang terjadi deflasi secara bulanan, kalau kita lihat secara tahunan, kalau kita bandingkan dengan data Agustus tahun 2023, ternyata harga itu masih mengalami kenaikan nih atau inflasi yang besarnya adalah sekitar 2,12%. Kalau kita lihat per kategori, ternyata deflasi yang terjadi di bulan Agustus tahun 2024 itu utamanya diakibatkan oleh penurunan harga bawang merah, daging ayam ras, tomat, telur ayam, dan juga jeruk. Namun begitu, walaupun memang terjadi deflasi atau penurunan harga secara rata-rata, tetap ada juga nih teman-teman produk yang mengalami inflasi atau kenaikan harga, seperti beras, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, cabai rawit, dan juga kopi bubuk. Terakhir, kita akan lihat juga nih deflasi atau penurunan harga yang terjadi di bulan September tahun 2024. Sama seperti dengan 2 bulan sebelumnya, ternyata di bulan September ini memang masih terjadi deflasi atau penurunan harga secara bulanan. Jadi, kalau dibandingkan dengan bulan Agustus, harga di bulan September mengalami penurunan sebesar 0,12%. Namun demikian, kalau kita lihat secara tahunan, kalau kita bandingkan nih dengan September tahun lalu, di September tahun ini harga itu masih mengalami kenaikan nih teman-teman atau inflasi yang besarnya adalah sekitar 1,84%. Kemudian, kalau kita lihat per kategori, ternyata deflasi yang terjadi di bulan September itu utamanya diakibatkan oleh penurunan harga cabai merah, cabai rawit, bensin, telur ayam ras, dan juga daging ayam ras. Namun demikian, walaupun memang terjadi deflasi di bulan September, ternyata masih ada juga nih produk-produk yang mengalami kenaikan harga atau inflasi, seperti emas perhiasan, beras, sigaret kretek mesin, kopi bubuk, dan juga gula pasir. Oke teman-teman, jadi gimana? Setelah melihat data deflasi tadi, apakah kita bisa menilai bahwa memang terjadi penurunan daya beli masyarakat? Sayangnya, ternyata data deflasi aja itu belum cukup nih teman-teman untuk menjelaskan ada tidaknya penurunan daya beli masyarakat. Karena data deflasi itu cuma menjelaskan ada atau tidaknya penurunan harga di kategori produk tertentu. Tapi tenang aja teman-teman, kita bisa kombinasikan data deflasi dengan data lainnya, yaitu dengan data penjualan retail atau retail sales. Data penjualan retail atau retail sales adalah data yang disusun oleh Bank Indonesia yang didapatkan dengan melakukan survei terhadap kurang lebih 700 pedagang retail di 10 kota yang ada di Indonesia. Nah, kalau data penjualan retail atau retail sales mengalami peningkatan atau positif, itu mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat kemungkinan besar mengalami peningkatan. Namun demikian, kalau yang terjadi sebaliknya, kalau data retail sales itu menurun atau negatif, itu mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat kemungkinan besar mengalami penurunan.
Oke teman-teman, berarti sekarang kita akan coba lihat nih bagaimana perkembangan data penjualan retail atau retail sales di bulan Juli hingga September tahun 2024. Yang ada di layar teman-teman saat ini adalah data retail sales atau penjualan retail untuk bulan Juli tahun 2024. Kalau kita perhatikan datanya, ternyata penjualan retail atau retail sales di bulan Juli tahun 2024 itu mengalami penurunan nih teman-teman secara bulanan. Jadi, kalau dibandingkan dengan bulan Juni, penjualan retail di bulan Juli ini menurun sebesar minus 7,4%. Kemudian, kalau kita lihat detail datanya, ternyata yang mengalami penurunan paling parah di bulan Juli itu adalah kategori produk peralatan informasi dan komunikasi nih teman-teman. Penurunannya itu sekitar minus 10,9%. Selain itu, yang mengalami penurunan yang parah juga itu adalah kategori makanan, minuman, dan tembakau. Penurunannya itu sekitar 8,5% nih di bulan Juli. Terakhir, untuk kategori suku cadang dan aksesori otomotif, ternyata juga mengalami penurunan nih teman-teman. Penurunannya itu adalah sekitar minus 3,8%. Dengan demikian, kita bisa menilai bahwa kemungkinan besar di bulan Juli tahun 2024 itu terjadi penurunan daya beli masyarakat nih teman-teman. Karena angka retail sales atau penjualan retail itu mengalami penurunan sebesar minus 7,4% secara agregat. Setelah melihat data penjualan retail atau retail sales di bulan Juli, sekarang kita akan melihat nih data penjualan retail untuk bulan Agustus teman-teman. Kalau kita lihat datanya, ternyata penjualan retail atau retail sales di bulan Agustus tahun 2024 itu mengalami peningkatan nih teman-teman secara bulanan. Jadi, kalau dibandingkan dengan bulan Juli, penjualan retail di bulan Agustus ini meningkat sebesar 1,6%. Namun demikian, kalau kita lihat detail datanya, ternyata walaupun total penjualan retail itu mengalami peningkatan, masih ada juga nih kategori produk yang mengalami penurunan penjualan. Seperti barang budaya dan rekreasi yang penjualannya itu turun sebesar minus 3,1% di bulan Agustus. Selain itu, kategori produk suku cadang dan aksesori otomotif juga mengalami penurunan penjualan nih di bulan Agustus ini sebesar minus 2,5%. Kalau kita lihat yang mengalami peningkatan, yang paling tinggi peningkatannya itu adalah kategori perlengkapan rumah tangga nih teman-teman. Kategori ini meningkat sekitar 6,7%. Berikutnya, ada beberapa kategori nih yang mengalami peningkatan di kisaran 4%, yaitu kategori sandang atau pakaian, kategori bahan bakar kendaraan bermotor, serta kategori barang lainnya. Dengan demikian, kita bisa menilai bahwa kemungkinan besar di bulan Agustus tahun 2024 ini telah terjadi recovery atau perbaikan daya beli masyarakat nih teman-teman. Karena angka penjualan retail atau retail sales di bulan Agustus mengalami peningkatan sebesar 1,6% jika dibandingkan dengan bulan Juli. Terakhir, kita akan lihat juga nih perkembangan data penjualan retail atau retail sales yang terjadi di bulan September kemarin. Kalau kita perhatikan datanya, walaupun memang penjualan retail mengalami sedikit peningkatan di bulan Agustus, ternyata di bulan September kemarin kembali terjadi penurunan nih teman-teman. Jadi, penjualan retail di bulan September mengalami penurunan sebesar minus 2,5% jika dibandingkan dengan bulan Agustus. Kemudian, kalau kita perhatikan dengan lebih detail, ada 4 kategori produk nih teman-teman yang mengalami penurunan penjualan di bulan September. Kategori tersebut adalah barang budaya dan rekreasi yang penjualannya itu turun minus 3,9%, barang sandang atau pakaian yang penjualannya itu turun minus 3,3%, makanan, minuman, dan tembakau yang penjualannya itu turun minus 3,2%, serta barang lainnya yang penjualannya itu turun minus 3%. Dengan demikian, kita bisa menilai bahwa kemungkinan besar, walaupun memang terjadi perbaikan atau recovery di bulan Agustus, ternyata di bulan September ini kembali terjadi penurunan daya beli masyarakat nih teman-teman.
Karena angka penjualan retail atau retail sales di bulan September mengalami penurunan sebesar minus 2,5% jika dibandingkan dengan bulan Agustus. Nah, setelah kita melengkapi data deflasi dengan data penjualan retail atau retail sales, kira-kira apa nih kesimpulannya teman-teman? Yang pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa memang terjadi penurunan harga atau deflasi, yang utamanya itu diakibatkan oleh penurunan harga pangan. Contohnya adalah pada produk telur, daging ayam, dan bawang. Namun demikian, walaupun memang terjadi deflasi, masih ada juga nih teman-teman produk yang mengalami kenaikan harga atau inflasi. Contohnya adalah beras, emas, dan juga sigaret atau rokok. Berikutnya, terkait dengan daya beli, kita bisa melihat bahwa memang deflasi yang terjadi saat ini itu mengindikasikan adanya penurunan dari daya beli masyarakat nih teman-teman. Terutama bisa kita lihat dari data retail sales di bulan Juli dan September. Nah, beberapa kategori yang paling terdampak dari turunan daya beli ini itu meliputi kategori suku cadang dan aksesori, kategori makanan dan minuman, serta peralatan informasi dan komunikasi atau IT. Oke teman-teman, berarti sekarang kita udah tahu kan pendapat mana yang benar terkait dengan deflasi ini? Jadi, berdasarkan data yang kita lihat tadi, deflasi yang terjadi saat ini memang mengindikasikan adanya penurunan demand atau daya beli masyarakat nih teman-teman. Kalau begitu, kira-kira apa nih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, tetap tenang aja teman-teman, nggak usah panik. Karena deflasi atau penurunan harga itu adalah hal yang wajar terjadi. Sama seperti inflasi atau kenaikan harga, deflasi yang merupakan penurunan harga itu adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah perekonomian. Kemudian, sebenarnya teman-teman bisa memanfaatkan deflasi atau penurunan harga yang terjadi nih. Karena misal teman-teman suka dengan telur atau suka makan daging ayam. Nah, kalau kita lihat tadi kan, harga telur dan daging ayam itu mengalami penurunan. Oleh karenanya, kalau memang teman-teman suka, teman-teman bisa konsumsi lebih banyak produk yang mengalami penurunan harga. Namun demikian, jangan lupa untuk selalu bijak dalam mengelola keuangan. Jangan mentang-mentang harganya turun, teman-teman beli sebanyak-banyaknya. Jangan. Selalu sesuaikan pengeluaran teman-teman dengan kebutuhan dan pemasukan. Berikutnya, kalau teman-teman belum punya tabungan dana darurat, ada baiknya untuk segera dipertimbangkan nih. Karena deflasi yang disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat seperti sekarang ini, itu memiliki potensi untuk diikuti dengan terjadinya resesi. Makanya, kalau kita punya tabungan dana darurat, kita bisa menggunakan dana tersebut saat menghadapi masa-masa sulit yang mungkin terjadi. Selain itu, saya mau ingetin juga untuk kita semua agar selalu berhati-hati dengan yang namanya hutang. Karena kalau nanti resesi itu beneran terjadi, hutang ini akan menjadi beban yang sangat berat nih. Oleh karenanya, selalu berhati-hati dengan yang namanya hutang, terutama yang bersifat konsumtif. Terakhir, di zaman yang berkembang dengan cepat seperti sekarang ini, ada baiknya untuk kita selalu mengembangkan skill dan knowledge. Terutama skill dan knowledge yang berhubungan dengan kegiatan investasi. Karena dengan berinvestasi, kita bisa mendapatkan income tambahan dari aset investasi yang kita miliki. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan untuk video kali ini. Gimana nih pendapat teman-teman? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini, supaya nggak ketinggalan kalau ada update berikutnya. Like juga ya videonya kalau teman-teman suka. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.